Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Pembacaan PDF Riwayat Spiritual Acan Man masuk pada video part 25 dengan subpokok bahasan berjudul Kematian Seorang Arahat, masih di bab 4 tahun-tahun di Chiang Mai. Buku PDF A Spiritual Biography Venerable Acharya Man Puridatta Thera by Acharya Mahabua Nyana Sampano diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Mengenai nama-nama penerjemah dapat Anda baca di bagian deskripsi di bagian bawah video ini. Penyunting adalah Bante Titayano dengan Herianto. Baiklah, kita mulai. Kematian seorang arahat. Ketika Acharya Man tinggal di Gua Chiang Tao, banyak nimitta yang timbul di dalam meditasinya. Beberapa sangatlah luar biasa. Di sini aku akan menyebut sebagian kecil saja. Di waktu tengah malam, hampir setiap malam, ia menerima pengunjung dewa dari alam surga tinggi dan rendah yang datang dengan grup di waktu yang telah ditentukan. Arahat juga datang secara rutin untuk mengadakan diskusi yang penuh inspirasi mengenai Dhamma dengan Acharya Man. Setiap arahat menunjukkan bagaimana pencapaiannya ke Nibbana telah terjadi. Sebagian arahat yang telah meninggal di Gua Chiang Tao, sedangkan yang lain mencapai Nibbana di tempat lain. Demonstrasi seperti itu diikuti dengan penjelasan yang penuh inspirasi mengenai kejadian yang telah terjadi. Mendengar Acharya Man berbicara mengenai arahat tersebut, aku merasa kaget dan menjadi takut karena keadaanku yang kurang beruntung. Aku hanyalah manusia yang memiliki mata, telinga, dan kemampuan mental seperti Acharya Man. Akan tetapi, aku tidak dapat mengalami pencapaian yang telah ia alami. Di satu pihak, aku menjadi senang mendengar ceritanya. Di tangan yang lain, aku merasa takut. Aku menemukan diriku tertawa dan menangis di waktu yang sama. Akan tetapi, aku menyimpan air mataku dalam diriku sendiri karena ketakutan akan biku lain akan menganggapku gila. Sebetulnya, ada waktu di mana aku sedikit gila. Percakapan penuh inspirasi yang Acharya Man alami dengan arahat sangatlah menarik perhatian, jadi sangat sulit mencari apapun di dunia untuk dibandingkan. Aku akan berusaha mengulang inti percakapan mereka di sini. Meskipun aku takut kalau aku tidak dapat melakukannya dengan baik. Inilah inti dari apa yang para arahat katakan kepada Acharya Man. Semua arahat memiliki kualitas luar biasa dalam batin mereka yang luar biasa. Kebajikan dalam batin yang melewati dunia manusia dan dewa. Setiap arahat yang datang setelah zaman Sang Buddha berhasil demikian dengan melewati kesulitan yang luar biasa. Masing-masing seperti tambang emas yang tiba-tiba muncul di tengah kota kerajaan. Kejadian yang sangatlah langka. Pola hidup seorang arahat sangatlah berbeda dengan pola hidup duniawi, karena hidup arahat diperkuat dengan Dhamma. Meskipun tubuhnya terdiri dari elemen fisik yang sama dengan orang lain, batin yang menjaga tubuhnya itu murni. Dan kemurnian batin tersebut memperkuat semua aspek elemen fisik. Kamu sendiri telah memenuhi tugasmu dalam menyaring batinmu dari segala penyebab keberadaan. Jadi menjadi salah satu arahat. Menjadi mereka yang batinnya tidak akan lagi lahir dan berada. Kamu telah menjadi sumber perbuatan baik yang tak dapat dibandingkan di seluruh dunia untuk dihormati.
Jadi kita datang untuk menunjukkan penghargaan kita dari pencapaianmu, yang karena kesulitannya yang luar biasa, sangat jarang dapat dicapai. Meskipun banyak orang yang ingin mencapai apa yang telah kamu miliki, sangat sedikit dari mereka yang berhasil ketika dihadapi dengan kesulitan. Manusia lahir di dunia ini memiliki naluri untuk melekat kepada orang tua dan sanak keluarga untuk bantuan. Jarang dari mereka yang menyadari akan pentingnya bergantung pada diri sendiri untuk bertahan. Sebagian besar orang hanyalah mengikuti arus tanpa tujuan, tidak memiliki pencapaian yang memiliki arti. Jumlah mereka tidaklah dapat dihitung. Jadi keberadaan arahat di dunia ini akanlah membawa manfaat bagi semua makhluk di semua tata kehidupan. Pencapaianmu akan kemurnianmu adalah anugerah bagi manusia, dewa, dan Brahma. Kamu juga dapat berbicara dengan baik dalam bahasa universal dalam batin, yang lebih penting daripada bentuk komunikasi lainnya. Semua Buddha dan beberapa kategori arahat menggunakan bahasa batin ketika memberikan bantuan kepada makhluk hidup. Karena itu adalah bahasa universal semua makhluk di alam semesta. Berkomunikasi dan mengajar makhluk tak berbentuk hanya dapat dicapai dengan komunikasi macam ini. Mereka yang berkomunikasi dalam bahasa batin bisa saling mengerti lebih cepat dari biasanya. Setelah mengakhiri percakapannya yang penuh inspirasi dengan Acharyaman, setiap arahat menunjukkan bagaimana ia meninggal mencapai Nibbana. Hampir semua arahat mengizinkannya untuk melihat postur mereka ketika hal ini terjadi. Sebagian arahat menunjukkan bagaimana mereka meninggal dan masuk ke Nibbana ketika duduk bersila di dalam samadhi. Sebagian menunjukkan dengan berbaring di samping mereka dengan postur singa pada waktu itu. Sebagian yang lain berdiri diam di jalur meditasi mereka, dan sebagian masih berjalan bolak-balik ketika mereka mengalami nibbana. Posisi duduk dan berbaring di samping adalah yang paling umum. Sangat sedikit arahat yang mencapai nibbana ketika berjalan atau berdiri. Kematian mereka ditunjukkan dengan persis secara detail sampai akhir waktunya. Bagi arahat yang mencapai nibbana dengan duduk, ia akan duduk dengan lembut seperti kapas yang lembut, sedangkan badannya berhenti berfungsi dan menjadi tidak bergerak. Lebih sulit lagi menentukan tepatnya waktu di mana arahat yang berbaring dengan postur singa meninggal. Pernafasannya adalah satu-satunya tanda kehidupan yang dapat diamati yang menjadi lebih lembut seiringan dengan ia berbaring dengan lembut. Seperti tertidur tanpa sedikit pun gerakan dari tubuhnya sampai pernafasannya pun berhenti. Arahat yang menunjukkan kematian dengan postur berdiri mengambil pose reflektif dengan tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, kepala sedikit menunduk, dan mata terpejam erat. Mereka tampak merenung sebentar sebelum perlahan terbaring di atas tanah. Pertama dengan posisi duduk, kemudian menurun lebih jauh, sampai dengan lembut seperti kapas, mereka berbaring di atas tanah. Arahat yang meninggal ketika meditasi berjalan bolak-balik sekitar 6 atau 7 kali sebelum jatuh dengan perlahan ke tanah dan diam tak bergerak. Ketika memberikan demonstrasi ini,
Arahat tersebut datang mendekat sampai 6 kaki jaraknya dari Acariaman agar ia dapat melihat dengan seksama semua aspek cara mereka meninggal yang meninggalkan kesan yang mendalam di batinnya. Mendengarnya berbicara mengenai kejadian tersebut, aku memiliki keinginan untuk meneteskan air mata. Aku harus menoleh menghadap tembok ketika perasaan aneh ini timbul di dalam diriku. Jika tidak, mungkin aku akan membuat ribut yang akan menjadi penutupan yang memalukan dari cerita ini. Pencapaian nibbana yang dicapai oleh para arahat ini dialami dengan anggun dan hening yang tampak mencolok dibandingkan dengan penderitaan yang biasanya dialami orang pada waktu meninggal. Aku sangat tersentuh dengan mendengar bagaimana masing-masing arahat meninggal. Aku tidak dapat menahan air mataku. Individu yang luar biasa tersebut meninggalkan dunia ini yang penuh kekacauan dan kebingungan, yang merupakan sesuatu yang luar biasa untuk direnungkan. Aku yakin akan siapapun yang mendengarkan akan terpengaruh secara dalam dengan cara yang sama. 3 arahat mencapai nibbana di Gua Changtao. 2 dengan berbaring dengan postur singa dan 1 ketika meditasi berjalan. Sebelum memberi Acariaman penampakan bagaimana cara meninggalnya, setiap arahat memberikan penjelasan dengan mendetil mengapa mereka memilih postur tersebut untuk meninggal. Sangat sedikit meninggal ketika berdiri atau berjalan. Lebih banyak yang meninggal ketika duduk. Tetapi paling banyak meninggal dengan cara berbaring. Berdasarkan apa yang telah ia lihat, Acariaman mengambil kesimpulan bahwa dalam beberapa abad banyak arahat yang meninggal di Thailand. Sejauh yang bisa aku ingat, mereka termasuk 3 arahat di Gua Changtao, 1 di pegunungan Wong Pra Chan, 1 di Gua Tago di Provinsi Lopburi, 1 di Khao Yai, Provinsi Nakhon Nayok, dan 1 di Wihara Wat Datuluang, Distrik Kokha, Provinsi Lampang. Juga ada arahat yang lain juga, akan tetapi sayangnya aku tak dapat mengingatnya. Nibbana adalah kata yang digunakan dengan eksklusif kepada para Buddha, Paceka Buddha, dan arahat, di mana semua telah menghilangkan jejak kilesa yang dapat menyebabkan kelahiran kembali di masa depan. Ini bukanlah kata yang digunakan untuk makhluk hidup yang masih memiliki kilesa, karena makhluk tersebut akan terus menambah benih untuk kelahiran masa mendatang di dalam batinnya. Jadi, menjadikan nibbana suatu tujuan sangatlah tidak tepat untuk mereka. Meninggal di sini, mereka terlahir di sana. Meninggal di sana, mereka terlahir di tempat lain. Manusia yang tidak peduli, yang tidak berusaha membentuk kualitas bijak dalam hidupnya untuk memperbaiki hidupnya masa depan, mungkin akan terlahir kembali sebagai hewan setelah mereka meninggal. Kesempatan terlahir kembali sebagai hewan lebih besar dibandingkan terlahir sebagai makhluk yang lebih tinggi seperti alam manusia, dewa, dan Brahma. Jadi mereka yang memilih melakukan kama buruk berada di salah satu dari banyak jalur untuk lahir kembali di kerajaan hewan yang jauh lebih beragam dan luas dibandingkan dengan alam yang lebih tinggi. Tetapi hewan, manusia, dan dewa memiliki satu hal yang sama, beban kemelekatan emosional yang menyebabkan mereka terlahir kembali berulang-ulang kali tanpa ada batasnya. Jadi, kata nibbana tidak cocok bagi mereka.
Yang cocok menggunakan tujuan nibbana adalah mereka yang telah menghancurkan kilesa dari batin mereka, memadamkan mereka selamanya, meskipun mereka masih hidup. Pada saat meninggal, mereka tidak lagi memiliki kemelekatan yang dapat mengikat mereka dalam lingkaran samsara, termasuk pada tubuhnya yang membusuk. Tidak ada kemelekatan atau kekhawatiran di dalam batin mereka. Jadi mereka berpamit pada dunia tanpa kekhawatiran, tidak memiliki harapan untuk mengalami akibat karma di alam yang lain, sumber dari kefrustrasian tanpa akhir. Batin yang telah mencapai kebebasan absolut adalah konstan, tak berubah, dan sepenuhnya tenang. Ia tak menyimpan harapan duniawi seperti tubuhnya. Jadi, tidak ada satu atom duniawi pun yang dapat masuk yang dapat mempengaruhi keadaan murni batinnya. Kata nibbana menunjukkan kemurnian total seseorang yang tak pernah gelisah dan murung, tidak menderita dalam kehidupan atau menyesal dalam kematian, tetapi tak dapat terganggu selamanya. Nibbana adalah kata istimewa yang digunakan yang menunjukkan individu yang istimewa. Tidak ada seorang pun yang belum memurnikan batinnya berani mengambil julukan ini. Nibbana bukanlah properti perseorangan seperti kebun atau sawah yang dapat diambil alih dengan kekuatan tanpa izin pemilik. Siapapun yang ingin memiliki nibbana haruslah berusaha untuk membentuknya dalam batin. Tidak ada harapan untuk orang yang hanya menunggu hal itu muncul. Acharyaman, subjek dari biografi ini, memperoleh dhamma yang penuh inspirasi dari banyak arahat. Ia telah memperoleh pernyataan nasional dan penghormatan dari umat Buddha dimanapun juga. Ia memperoleh ketenaran ini dengan penuh keyakinan melatih dhamma sampai ia menyadari kebenaran di dalam batinnya, di mana tidak ada yang semu muncul. Ia dapat mengerti kalau kehidupan organik adalah semu. Oleh karena itu, ia melepaskannya jadi tidak membebani batinnya. Acharyaman sesungguhnya tidak akan berubah ketika kebenaran dhamma telah ia sadari. Dhamma tersebut tetaplah benar selamanya. Tidak seperti hal lainnya yang tidak stabil dan memiliki jangka waktu yang terbatas. Waktu tidak memiliki efek padanya. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ